Oke, ini pengujian untuk satu set pesanan inverter dengan baterai atas nama Pak Jimmy. Kita pakai baterai Huawei 48 volt 100 ampere. Untuk cara penyalaannya cukup mudah. Yang pertama dinyalakan baterai dulu. Oke, seperti ini. Nah, setelah baterai menyala, ini ditunggu kisaran 15 detik menunggu baterai benar-benar siap. Nah, setelah itu bisa ditekan tombol soft start terlebih dahulu untuk mengisi kapasitor di dalam inverter sambil menaikkan MCB baterai seperti ini. Setelah itu bisa dihidupkan inverternya. Oke, sudah hidup. Cukup mudah untuk cara menyalakannya. Oke, di tampilan LCD seperti ini. Di sini ada beberapa tombol, ada function, up, dan tombol down. Ini bisa dilihat-lihat untuk parameternya dengan menekan tombol up atau tombol down. Ini ada tampilan beban, tegangan baterai. Ini AC input nanti terbaca di sini, tegangan output. Dan untuk settingan, tekan tombol function dan ditahan. Akan masuk menu setting seperti ini. Ini ada beberapa menu terkait settingan perpindahan dan settingan baterai. Nanti bisa dipelajari di buku manual yang kami bawakan. Nah, untuk pengujian kali ini ada pengujian ATS, charging, dan uji beban. Kita mulai dari pengujian ATS terlebih dahulu. Di sini AC input belum terbaca atau masih 0 karena di sini belum dinyalakan. Saya akan nyalakan untuk AC input. Nah, AC input terbaca 231 volt tapi belum sinkron. Nah, ini menunggu sinkron untuk berpindah ke sistem PLN. Untuk inverter ini juga dilengkapi dengan sistem stabilizer. Jadi bila tegangan input ini drop mungkin di 190 atau terlalu tinggi di 240, inverter akan menyetabilkan di 220 volt. Oke, ini sudah sinkron ya. Bisa dilihat untuk lambangnya seperti ini. Jadi untuk output dihandle keseluruhan oleh sistem PLN. Untuk AC input dan AC output sama karena berada di range 220 sampai 235 volt. Untuk charging ini juga aktif. Saya akan tunjukkan memakai tang ampere. Ini pada skala DC. Coba dicek di baterainya. Nah, itu terlihat untuk arus DC 4,8 ampere. Ini pada skala level C6 dan kondisi baterai sudah full. Nah, ini bila baterai ini kosong maka arus charging juga akan besar. Nah, bila terlalu besar untuk arus chargingnya bisa diturunkan di sini. Bisa diubah menjadi C3 atau di bawahnya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk charging sudah, ATS juga sudah. Coba saya matikan untuk input PLN. Nah, maka inverter akan langsung membackup ketika PLN padam. Sekarang uji beban. Oke, perhatikan baik-baik untuk beban yang ada di sini dan persentase. Ini saya akan nyalakan. Sekarang beban di 1300 dalam persentase inverter 43%. Inverter akan protect atau benar-benar mati pada persentase 125%.
Sekarang sudah naik bebannya 75% ya. Baterai masuk mode discharging 128%, 128%. Inverter akan protek seperti ini, menandakan overload. Ini caranya cukup mudah, bisa di restart untuk inverternya atau ditunggu sampai inverter ini padam. Bisa di restart seperti ini, matikan, hidupkan lagi. Oke, seperti itu untuk pengujian set inverter ini. Nanti bila ada pertanyaan tentang setting-setting atau bila kurang paham yang ada di buku manual, bisa langsung tanyakan ke teknisi kami. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.